Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Lutfi Hakim. Kali ini saya akan memberikan 11 tips dan trik membuat konten Instagram atau membuat postingan di Instagram di Canva bagi pemula. Baiklah, langsung saja. Sekarang kita tentukan dulu latar atau background di sini. Ini saya hanya akan memberikan background dengan warna. Ini saya akan memberikan warna hijau. Kali ini tema yang akan saya angkat adalah tentang alam ya. Saya akan masukkan konten tentang alam. Pertama pohon ya, pohon. Kita masukkan saja gambar pohonan di sini. Lalu setelah pohon, saya akan memasukkan juga alam awan. Sini ya, kita tambahkan. Nah, baik, saya masuk ke triknya. Tips yang pertama yaitu menambahkan teks. Jika pada laptop kita tekan saja huruf T, maka akan muncul teks yang akan kita ketik. Kalau di HP kita ke menu, lalu submenu teks dan pilih tambahkan judul. Di sini saya akan memakai judul alam. Jadi di sini saya masukkan tadabbur. Nah, lalu fontnya bisa kita rubah ya, sesuai dengan selera kita. Nah, saya akan membuat itu. Lalu tips yang kedua yaitu menebalkan teks. Jika di laptop kita bisa blok teks yang akan kita tebalkan, lalu kita pilih Ctrl B. Jika di HP maka ke format. Oh, ini tidak bisa ditebalkan ya. Kita pilih yang bisa ditebalkan. Ini. Lalu formatnya saya tebalkan. Nah, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga itu mencetak miring teks. Nah, ini jika di laptop kita bisa blok lalu Ctrl I. Jika di HP ke menu, lalu pada format ini dipilih yang italic. Lalu memilih semua objek. Tips yang keempat, jika di laptop maka langsung saja Ctrl A, maka akan terpilih seluruh objek yang ada di sini. Jika di HP kita klik titik 3 di sini lalu pilih beberapa, tinggal kita klik semua. Nah, di sini saya akan mengubah teksnya menjadi warna putih supaya kontras dengan background, supaya terlihat ya. Nah, tips yang kelima, menambahkan bayangan pada teks. Yang pertama yaitu menduplikat atau menggandakan teks yang akan kita beri bayangan. Lalu ganti warna teks yang baru dengan warna abu-abu. Setelah itu kita pindahkan teks ini ke bagian belakang dan geser sesuai dengan selera kita. Jika dirasa kurang terlihat, maka ganti warnanya menjadi hitam supaya lebih terlihat lebih jelas. Sini. Nah, kita taruh di sini. Lalu yang tips yang ke-6, memilih teks yang di belakang. Jika di laptop kita bisa menekan Ctrl dan klik kiri. Nantinya akan teks yang di belakang yang akan kita klik. Jika di HP kita harus klik manual dengan menggeser sedikit, klik yang teks yang di depannya lalu klik teks yang di belakangnya. Ini supaya tidak terpisah, supaya jadi satu. Kita masuk ke tips yang ke-7 yaitu grouping.
Caranya yaitu pilih objek yang akan di grup. Jika di laptop kita bisa mengklik shift lalu mengklik teks yang akan kita jadikan satu. Di sini pilih beberapa lalu pilih kedua teks ini, dan pada sini pada menu ini klik bagian gabung ini sehingga teks ini menjadi satu. Lalu tips yang ke-8 yaitu mengubah posisi objek. Nah, ini bisa digunakan pada semua objek. Di sini jika tadi mungkin dirasa kurang simetris, maka kita ke posisi, kita klik tengah bawah. Yang ini kita klik begini saja, dan ini kita jadikan tengah ya, tengah. Nah, tips yang ke-9 mengubah highlight. Highlight ini maksudnya background ya. Background ini bisa kita ubah ya. Jika kurang cocok dengan warna hijau, kita bisa ganti dengan warna biru. Tapi kalau saya lebih cocok warna hijau ya, kan temanya alam. Lalu yang tips yang ke-10 yaitu letter frame. Letter frame adalah membuat foto atau membuat teks yang bisa dimasukkan foto. Sini ke elemen saja, cari letter frames. Karena tema saya adalah tema alam, jadi saya pilih huruf A, L, A, dan M lagi. Huruf A, A-nya 2 ya, lalu L dan M. Lalu kita rapikan ya, kita sesuaikan ukurannya semua. Nah, kita susun ya supaya rapi. Sini di sini ya. Nah, lalu kita pakai tips yang nomor 4 tadi, memilih objek ya. Nah, ini lalu kita kecilkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, letter frame itu membuat teks bisa dimasuki gambar. Jadi di sini saya akan cari gambar. Nah, temanya alam, maka kita cari yang berhubungan dengan alam. Pertama, sungai. Sungai. Kita pilih ya. Di sini saya memilih yang ini. Kita geser. Nah, sampai menyentuh dari teks ini, masukkan. Lalu setelah alam saya akan memilih gunung ya. Udah bikin foto, pastinya sangat banyak gunung-gunung ini. Di sini saya akan memilih yang ini seperti tadi ya. Kita bisa menggesernya maka sesuai dengan selera kita. Nah, setelah gunung saya memilih hutan ya. Hutan yang terakhir yaitu danau. Ini hampir sama ya dengan sungai. Nah, jika sudah begini, sini saya akan memindahkan awan ini jadi di bagian depannya supaya lebih terlihat nilai estetikanya. Nah, tips yang terakhir yaitu gradient.
Gradien ini adalah perpaduan dua warna menjadikan satu ya. Gradien akan memakai gradien yang ini. Oke, saya akan letakkan di bawah sini supaya seperti ada cahaya yang terpancar. Pindahkan dulu ke belakang ya. Belakang ini. Lalu warnanya akan saya ubah menjadi warna putih. Setelah itu saya akan masukkan kata motivasi ya dari seseorang tentang alam. Ini saya akan tulis ya. Jangan lupa bahwa bumi senang merasakan kaki telanjangmu dan angin rindu bermain dengan rambutmu. Lalu fontnya saya ganti ya menjadi Poppins yang simple. Ukurannya saya akan ini warnanya saya ganti jadi putih supaya terlihat dan diberi bayangan. Caranya seperti tadi, diduplikat lalu diganti warna yang kedua menjadi hitam. Setelah itu kita pindahkan ke belakang, kita geser ya ini. Nah, dan kita jadikan satu dengan yang di depannya. Lalu kita masukkan pencipta quotes ini. Siapa kira-kira? Ya, anaknya Pak Presiden, Khalil Gibran. Biasanya untuk membuat quotes itu memakai font yang Latin. Jadi di sini saya akan memakai font yang Latin. Dan warnanya saya ubah lagi menjadi putih serta diberi bayangan. Nah, sudah selesai ya. Dalam membuat desain kita harus memasukkan 7 prinsip desain yang sangat penting ya. Yang pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini artinya dalam buat desain kita tidak boleh berat sebelah, tidak boleh jonjing kalau bahasa saya ya. Maksudnya apa? Dalam buat desain ini harus ada keseimbangan, yaitu bisa simetris atau asimetris. Di sini saya memakai keseimbangan yang jenisnya simetris, yaitu antara kanan dan kiri itu sama proporsinya. Lalu penekanan. Di sini yang saya tekankan adalah tadabbur alam atau merenungi alam. Jadi font yang ditadabbur dan alam ini saya buat lebih besar dan lebih jelas. Lalu prinsip yang ketiga yaitu kontras. Kontras ini maksudnya terdapat pembeda antara satu elemen dengan elemen yang lainnya sehingga terlihat jelas. Di sini pada tadabbur ini saya beri warna putih dan saya beri bayangan agar kontras dengan backgroundnya. Jika saja saya beri warna yang lebih gelap, pastinya akan tidak jelas, akan berbaut dengan backgroundnya. Lalu prinsip yang keempat yaitu pengulangan. Ini saya menggunakan pengulangan berupa pengulangan elemen awan, berupa pengulangan penggunaan bayangan, gitu. Lalu prinsip yang kelima yaitu proporsi.
Proporsi ini masih berkesinambungan dengan penekanan. Jadi dengan menentukan proporsi, eh, para pe, para audien atau para para pembaca dari konten kita itu bisa mengetahui bahwa yang kita tekan itu apa, bahwa yang kita prioritaskan itu apa. Di sini saya prioritaskan tadabbur alam. Jadi proporsi tadabbur dan alam ini saya lebih besarkan dari yang lainnya. Yang prinsip yang keenam yaitu gerakan. Gerakan ini adalah, maksudnya dalam membuat desain kita harus menentukan mana elemennya harus dilihat dulu, mana elemen yang diprioritaskan. Di sini saya memprioritaskan tadabbur dan alam, sehingga pada elemen tadabbur alam pepohonan ini saya besarkan sehingga terlihat jelas. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu ruang putih. Ruang putih ini adalah sejenis ruang kosong pada desain, sehingga para penikmat desain kita tidak lelah matanya. Ini saya beri pada atas atas kata tadabbur ini saya beri ruang kosong. Di sini saya beri ruang kosong sehingga pada desain kita ini tidak terlihat sangat menumpuk. Nah, sekian tips dan trik dari saya serta penjelasan 7 prinsip desain yang harus dicantumkan. Saya Muhammad Arif Hakim. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.